Mari kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali pada Ekaristi kita dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walangkah bangkas karena dosa, Tuhanlah rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa penderitaan melekat di dalam hidup kita manusia. Tidak sedikit orang yang hidupnya sungguh dipenuhi dengan beban-beban penderitaan. Penderitaan karena bencana alam, kemiskinan, kelaparan, ataupun karena tidak mempunyai kesempatan bekerja sehingga hidup dengan tidak layak. Pada masa kini, dengan semakin kuatnya budaya kekerasan dalam berbagai bentuk, penderitaan semakin banyak ditemukan di setiap aspek kehidupan. Dan terlebih lagi karena kita manusia sudah sedemikian dihinggapi oleh sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan mungkin juga hanya memikirkan kelompok kita saja. Tetapi dan dengan demikian banyak orang di luar sana, di luar kita mengalami penderitaan. Maka pertanyaannya ialah, di manakah peranan kita sebagai gereja dalam seluruh situasi itu? Allah menyatakan kemuliaan lewat putranya Yesus Kristus, dan Dia datang untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk membebaskan mereka. Dan kita pun telah diangkat menjadi anak-anak Allah untuk semakin membuat orang lain juga menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Sejauh mana hal ini kita menjadi suatu keprihatinan dalam seluruh kehidupan kita dan berusaha untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang lain di lingkungan di mana kita berada. Mari dapatnya kita hening menyadari hal ini, dan mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk boleh menjadi saluran perpanjangan kasih Tuhan bagi orang-orang lain, menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang lain. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami. Kita juga bersama saudara-saudari kita
bersyukur atas segala rahmat berkat yang boleh dialaminya dalam seluruh kehidupan. Terlebih juga berdoa untuk Heri Komar yang sedang menjalani perawatan agar diberikan yang terbaik. Juga berdoa bagi Gabriela Lorencia Sianti Wangso yang telah menghadap Bapa di surga 7 tahun yang lalu. Dan juga saudara-saudari kita yang tentu sudah berpulang, maka mereka yang sakit kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan, mari rendah hati, mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah, bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia.
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian dalam mewartakan Injilnya. Demikian pada hari ini, para pengurus remaja akan dilantik. Semoga melalui pengurus remaja Katolik Kristus Raja Andalas, karya kerajaan semakin dinikmati oleh anak-anak remaja di paroki ini. Kau giatkan mereka dengan segala bakat dan talenta yang Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga semakin memperkembangkan hidup iman mereka untuk semakin merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupan mereka. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, bang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah, utamanya Heri Komar yang sedang menjalani perawatan, agar diberikan yang terbaik melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, tangan-tangan para dokter, perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya. Juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Gabriela, Laurencia, Sianti, Wangso, yang telah menghadap hadirat-Mu 7 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu pada kami ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang-orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bagi Allah kita itu baik, bahkan indahlah naiklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menyimpan orang-orang Israel yang tercerai berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membelut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu ialah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya,
Dan bersama remu inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, apa kabar? Baik, sehat, walaupun agak hujan, atau dengan semangat boleh hadir di hadapan Allah pada kesempatan ini, ingin menyatakan iman kita dan mengungkapkan persatuan kita dengan Dia, mendengarkan sabdanya, terlebih bersatu dengannya dengan menyambut tubuh putranya sendiri. Seperti yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan pada kesempatan ini, terungkap dalam bacaan pertama bahwa manusia itu tidak pernah luput dari derita, dan kita diwakili oleh Ayub. Aku dicekam gelisah sampai dini hari. Kenapa hal itu terjadi bagi Ayub? Dia dalam seluruh kehidupannya yang sebenarnya punya keyakinan besar dan harapan besar di hadapan Tuhan, tetapi dalam menghadapi seluruh situasinya secara manusiawi, ternyata dia tidak pernah luput dari hal-hal yang mencekam di dunia ini, membuat dia tidak bisa tidur karena adanya sakit penyakit. Banyaknya persoalan-persoalan kehidupannya dialami oleh umat, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan sebagai pelayan Tuhan dia ikut memikirkan hal itu. Tetapi satu pengharapan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa di balik seluruh kegelisahan, di balik seluruh penderitaan itu ada harapan untuk senantiasa menyatakan belas kasih Tuhan. Sehingga belas kasih itu kalau sungguh sudah hidup di dalam diri kita dan kita sadar sepenuhnya bahwa Allah yang bekerja di dalam diri kita, dan itu hanya bisa kalau kita memiliki iman pengharapan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Sehingga sebagaimana Rasul Santo Paulus, dengan segala perubahan yang terjadi
di mana kita tahu kalau kita cukup rajin membaca bacaan sepanjang minggu ini, bahkan minggu yang lalu, setelah Saulus ini bertobat dan berubah nama menjadi Paulus, di mana kita tahu bahwa Saulus sebelumnya adalah orang yang sungguh-sungguh kejam terhadap orang Kristen, pengikut Kristus, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus menangkapnya dan akhirnya dia dipilih sebagai seorang evangelis, seorang pewarta, seorang nabi yang mewartakan karya keselamatan Tuhan. Dan akhirnya dalam seluruh kehidupannya dia berani mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa yang ingin diingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari terkait hubungan dengan ini. Bagi Paulus setelah menerima Kristus, setelah bersatu dengan Yesus dalam seluruh kehidupan, memasukkan dia di dalam dirinya dan menghidupinya dalam seluruh kehidupan, maka bagi dia hal-hal duniawi adalah sesuatu yang relatif, dalam arti tidak lagi menjadi penting. Kalaupun toh dia sukses, kalaupun toh dia berhasil dalam seluruh kehidupan, itu semata karena kuasa dan kasih Tuhan yang mendorong dia dan menangkapnya untuk bersatu dengan dia. Maka dalam seluruh kehidupannya kita mendengarkan dia mengatakan dan menseringkan kepada kita, saudara-saudari, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Maka celakalah aku jika aku tidak memberitahukan Injil atau memberitakan Injil. Andai kata diri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Maka upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil dan tidak mendapatkan upah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, belas kasih dan ketulusan hati akan membawa rahmat dan berkat. Sehingga pada saat kita sudah bersatu dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus, persatuan itu akan mengajak kita untuk sungguh-sungguh mau menjadi pelayan. Supaya kita bisa menjadi pelayan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka kita harus sungguh membuka hati kita kepada kuasa dan kasih Tuhan yang telah memanggil kita untuk bersatu dengannya dan senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga seluruh dan apa saja yang senantiasa kita perjuangkan dalam kehidupan ini tentu mengalir dari seluruh usaha, bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi hal itu akan menerobos keegoisan kita dan keluar dari keegoisan itu untuk mau dan ingin lebih prihatin bagi orang-orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia bagi sesama. Paulus adalah seorang yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois. Ia mempunyai kepekaan untuk mengetahui kebutuhan orang lain dan mempunyai kemauan membantu, memberi semangat kepada orang-orang lain dan menghargai orang lain dalam seluruh kehidupannya. Namun dunia ini sedang menderita penyakit modern seperti keegoisan dalam seluruh kehidupan. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali dalam kebersamaan kita duduk bersama saja, seringkali kita tidak saling menegur dan saling menyapa. Kita lebih asik dengan hal-hal yang menarik bagi kita dengan HP yang ada di tangan kita mungkin. Kita merasa bahwa itu jauh lebih penting daripada menyapa anak-anak kita, menyapa orang yang ada di sekitar kita, dan mungkin juga memberikan sedikit perhatian kepada mereka. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Mungkin karena kita dipengaruhi oleh dunia modern sekarang ini untuk sepertinya lebih terikat pada hal-hal yang baru muncul. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau hal ini kita tidak sadari lebih dalam,
maka kita akan memupuk sifat egoisme kita masing-masing dan berjalan sesuai dengan alam pikiran kita tanpa peduli kepada orang lain. Warta hari ini mengajak kita untuk terbuka kepada sabda Tuhan. Mau dan ingin untuk belajar seluruh pengalaman-pengalaman, terlebih getir pahitnya kehidupan ini, untuk bangkit dan bangun dari situasi yang buruk. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu membantu kita, dia selalu menolong kita. Dan itu dinyatakan oleh putranya sendiri. Dia datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yang penting bahwa orang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Dan dengan demikian Tuhan akan menyatakan itu. Maka pertanyaannya lah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Sejauh mana kita sungguh-sungguh berusaha untuk mencari Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mau dan ingin bersatu dengan Tuhan. Kita lihat dan dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Pada saat Yesus mewartakan kabar sukacita, dia menyembuhkan orang sakit dan banyak orang mencarinya dalam seluruh kehidupan. Dan pada malam hari dia mengasingkan dirinya. Pagi-pagi dia bangun dan pergi mengasingkan dirinya untuk berdoa kepada Bapaknya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Untuk merenungkan apa yang dia buat dan apa yang akan dia lakukan lagi. Apakah yang dibuat itu untuk menyembuhkan orang sakit sungguh adalah karya Bapaknya? Ataukah dia mau mencari popularitas supaya diakui dan diterima oleh orang-orang lain? Lalu kesemuanya itu mengajak para pengikutnya untuk mengatakan, kita harus berdoa dan pergi lagi ke seberang untuk menyatakan karya penyelamatan Allah bagi orang-orang lain. Ini adalah ajakan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih untuk senantiasa membuat iman kita tetap tumbuh berkembang dan senantiasa menjadi kekuatan dalam diri kita. Maka kita harus menyiapkan waktu kita untuk hening berdoa di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita coba hayat dalam seluruh kehidupan kita, sehingga setiap hari Minggu kita boleh menempatkan waktu untuk pergi beribadah, bersatu dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Terlebih persatuan itu kita ungkapkan dan nyatakan dalam Ekaristi Kudus, persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, pengharapan kita ialah lewat itu kita dimampukan juga untuk boleh menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah masyarakat kita lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena Tuhan telah memberikan bakat dan talenta untuk mengolah kehidupan kita, mengembangkannya semakin lebih baik. Dan dengan demikian seluruh persoalan kehidupan yang kita hadapi, kalau kita pasrahkan kepada Tuhan dan kita membuka diri kita kepada Tuhan, dibarengi dengan doa dan pengharapan kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, asal kita mau dan ingin untuk selalu bersatu dengannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, disapa oleh sabda Tuhan pada kesempatan ini, maka saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih untuk duduk kembali. Pada hari ini kita akan melantik para pengurus
kelompok remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Maka kepada para calon pengurus saya persilakan untuk berdiri, sementara itu dibacakan SK-nya. Surat Keputusan nomor 130/PKR /1 Romawi /2024. Ketua Umum Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas periode 2022-2025 membaca satu pedoman dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar tahun 2018. Yang kedua, pedoman kerja Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas tahun 2022, menimbang pedoman karya pastoral Orang Muda Katolik Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2014, mengingat telah terbentuknya kelompok kategorial remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Yang kedua, perlu dibentuk pengurus dan pendamping kelompok remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas periode 2024-2025. Memperhatikan saran dan usul serta pertimbangan dari Dewan Pastoral Harian Paroki Kristus Raja Andalas. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan menugaskan mereka yang tersebut namanya dalam lampiran ini sebagai pengurus dan pendamping kelompok remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas periode 2024-2025. Disertai ucapan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus dan pendamping kelompok remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Yang kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Januari 2024, Ketua Umum Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, RD Agustinus Kalepe. Lampiran surat keputusan nomor 130/PKR/1 Romawi /2024. Susunan pengurus dan tim pendamping kelompok remaja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas periode 2024-2025. Penasehat RD Agustinus Kalepe, Wakil Penasehat RD Ferdinandus Paulus Nikitowari, penanggung jawab Ketua Depas Bidang Pembinaan Paroki Kristus Raja Andalas, Wakil Penanggung Jawab Ketua Seksi Kepemudaan Paroki Kristus Raja Andalas. Pendamping terdiri dari 1. Frederick Mandey, 2. Florenciano Samrumate, 3. Rinto Tumewa, 4. Alex Arianto, 5. Foni Pasagi, 6. Jacinta Palit, 7. Vincent Gosal, 8. Mario Sarkasi, dan 9. Vio. Kepengurusan diketuai oleh Reinhard Wilson Wijaya, Wakil Ketua Caroline Gwineta Babut, Sekretaris Cinta Apriani Putri, Wakil Sekretaris Yosefa Putri Natania Leki, Bendahara Gabriela Anastasia Haryanto, Wakil Bendahara Marvena Katarina Angela, Seksi Kerohanian Lucia Martina Leni sebagai koordinator, Leonardo Alfiando Lalisuk, Cecilia Ferlita Nahak Fahik, dan Octavianus Nicholas Sucianto. Seksi acara Lionel Richard John dan Jennifer Natania Palit. Seksi Humas dan Publikasi Vincentius de Paul Yoel, Christine Leonita dan Fernandes Setiawan. Seksi Usaha Dana Chelsea Piono, Gregorius George Alexander, Natasha Casey Gunawan, dan Christian Maverick Co. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Januari 2024, Ketua Umum Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, RD Agustinus Kalepe. Dengan nama-nama yang telah dipilih dari mereka untuk boleh menjadi pengurus remaja pada kesempatan ini,
Maka semoga dengan lewat sabda Tuhan kita dengarkan pada kesempatan dan tugas perutusan untuk boleh menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah masyarakat. Semoga oleh pengurus remaja Katolik ini sungguh karya itu sungguh semakin dialami, utamanya bagi kelompok remaja, dan akhirnya boleh menjadi saluran rahmat juga bagi rekan sahabat-sahabat lain di luar sana. Dan dengan demikian semakin banyak orang sungguh menang karya penyelamatan Tuhan. Maka kepada seluruh pengurus remaka yang sudah tertulis dan sudah terpilih di sini, saya mohon supaya menjawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesetiaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Bersama-sama. Para umat sekalian, telah kita dengarkan kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu, untuk menjadi pengurus remaka di Paroki Kristus Raja Andalas. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelahkan diri untuk suatu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus gereja, pengurus remaka, dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita melantik pengurus remaka, maka mari kita kembali berdiri
Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang ingin supaya semua orang bahagia. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat. Ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh. Ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit. Ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi, dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang merawat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan. Ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secercah kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik atau kurang terampil, atau karena merasa ditolak. Ya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudari kami dari rasa kesepian dan frustasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih untuk Heri Komar yang sedang menjalani perawatan, agar diberikan yang terbaik kepadanya melalui usaha yang dinyatakan oleh keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menangani, sehingga saudara kami ini suatu saat boleh sungguh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bagi Gabriela Laurencia Sianti Wangso yang telah menghadap hadirat-Mu 7 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudari kami ini boleh Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati persatuan dengan Dikau bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk melanjutkan perserahan di dunia ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus, memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Dalam diri Putra Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 235. Di ufuk langit dan merah, gembara semadi, di hadapan yang sama yang di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk samadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit dan merah, gembara semadi, di hadapan yang sama yang di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk samadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesetiaan dan kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Frans Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peraun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba yang menghapus dosa
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 282. 282.
terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap terangi, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan, Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putra-Mu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan-Mu di tempat masyarakat di mana kami berada sampai kami mengalaminya secara penuh di surga kelak. Lewat tugas pekerjaan itu, kami akan menyatakan kesetiaan-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolek pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 27 dan 28 Januari 2024 sebesar Rp19.314.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.907.000. Kolekte pentahbisan uskup sebesar Rp5.372.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.220.000. Sumbangan dari Fidei sebesar Rp500.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Chris Leonard Supomo dengan Teresia Darmawongso sebagai pengumuman kedua, Christian Clary dan Novita Yunus sebagai pengumuman pertama, dan Herson Sugiarto dan Cindy Jawari sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. Keempat, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 17.00 WITA di aula paroki lantai 1. Kelima, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD, mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis
dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Keenam, pelaksanaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik, maka kami sampaikan hal berikut. A. Pelajaran untuk siswa-siswi SMP akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai dengan 17.45 WITA. B. Pelajaran untuk siswa-siswi SMA akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18.00 sampai dengan 19.30 WITA. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024. Yang ketujuh, sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menerimakan abu pada Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering ke paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Tambahan pengumuman dari Sekami Kristus Raja Andalas melakukan pencarian dana melalui pujian dari hati dalam rangka penyediaan seragam batik Sekami yang akan digunakan untuk adik-adik Sekami pada saat tugas dalam perayaan Ekaristi. Kiranya segenap umat boleh membantu anak-anak Sekami untuk pengadaan ini, sehingga apa yang menjadi harapan mereka senantiasa boleh mereka rasakan lewat kebersamaan kita tentunya, dan atas seluruh kebaikan kita lewat mereka senantiasa berdoa kita supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi itu tambahan dari Sekami, dan hal itu biasa mereka buat setiap saat jika memungkinkan. Setiap kali misa mereka mengadakan itu di depan gereja seperti biasa. Lalu diingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, hari Minggu yang akan datang akan disampaikan bahwa penerimaan abu dibuka pada hari Selasa malam tanggal 13. Karena tanggal 14 April itu kita akan mengadakan pemilihan umum, maka diharapkan kita semua datang ke TPS untuk memilih. Maka sore hari lalu menerima atau penerimaan abu lagi. Pada sore hari kita pikirkan apakah dalam minggu ini apakah mau dibuat 2 kali kalau memang kita lihat animo umat untuk bisa hadir. Tapi saya ngomong dengan Pastor Nando, lalu beliau mengatakan kalau diatur dengan baik hal itu dan kita mengatur, saya kira 2 perayaan itu kalau full di atas dan full di dalam gereja ini untuk misa 4 kali itu memungkinkan sebenarnya. Jadi kita akan lihat itu. Jadi tanggal 13 jam 6 sore tanggal 13, kemudian tanggal 14 April itu jam yang sudah ditengkut jam 5. Nanti kita akan lihat lagi kalau memang harus dibuat 2 kali berarti kita bisa buat agak cepat. Lalu juga tentu masih dilihat kemungkinan-kemungkinan ke depan. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tabisan Uskup Kojutor telah selesai, makanya kolektanya sudah tidak ada lagi pada kesempatan ini. Dan sumbangan kita baik secara pribadi yang dihubungi untuk menjadi donatur, dengan kolekte yang kita kumpulkan kurang lebih 130 juta untuk sumbangan Tabisan Kojutor pada kesempatan ini dari Andalas, sejauh yang saya lihat di laporan dari bendahara. Jadi terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi, juga secara khusus kepada donatur pribadi yang juga sudah bersedia menjadi host untuk mengantar, menjemput dan mengantar Bapak Uskup. Sebagai tamu kita ada 3 keluarga yang menerima tawaran itu. Dan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini.
misioner kita semakin banyak, dan ini akan diharapkan bahwa mereka akan terus seperti itu supaya para prodekonim bagi komuni juga didampingi pada saat pembagian komuni, dan berharap bahwa misioner ini tidak hanya untuk mengantar prodiakon tetapi juga memperhatikan orang-orang yang menerima komuni kudus, sehingga kalau ada hal yang aneh-aneh maka misioner akan tetap mengikuti hal itu sampai di tempat duduknya. Itu juga salah satu perhatian. Jadi sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita, seluruh perkembangan-perkembangan yang sentiasa boleh kita pikirkan bersama dan kita olah dalam kebersamaan kita di Paroki Andalas ini. Seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok dekorasi dan sound system yang juga senantiasa memperhatikan seluruh perjalanan liturgi kita sehingga berjalan dengan baik. Dan mohon maaf agak panjang pada kesempatan ini karena ada pelantikan pengurus remaka. Jadi paling tidak ada 10 sampai 12 menit itu waktu dipakai untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usai